Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, kita akan mendengarkan dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Ka'ab. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Ad-Dalail Nubuwah dari Abdurrahman Al-Amiri dari orang-orang tua kalangan kaumnya. Mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui kami ketika kami sedang berada di pasar Ukas. Beliau bersabda, dari kaum manakah kalian berasal? Kami menjawab, dari Bani Amir bin Sa'sa. Sabda Nabi SAW, Bani Amir yang mana? Kami menjawab, dari Ka'ab bin Rabi'ah. Rasulullah SAW bertanya, bagaimanakah kekuatan kalian? Kami menjawab, tidak ada yang berani mencoba kekuatan kami, dan tidak ada yang berani menyalakan api peperangan dengan kami. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Bila aku datang menemui kalian, apakah kalian mau melindungiku hingga aku selesai menyampaikan risalah Tuhanku? Dan aku tidak akan memaksa seseorang di antara kalian atas sesuatu. Mereka berkata, engkau berasal dari kaum Quraisy yang mana? Dari Abdul Muttalib, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya lagi, bagaimana hubunganmu dengan Abdul Manaf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang pertama kali mendustakan dan mengusirku. Mereka berkata, kami tidak akan mengusir dan tidak juga beriman kepadamu. Namun kami akan bersedia membelahmu sehingga engkau selesai menyampaikan risalah Tuhanmu. Kemudian Rasulullah SAW singgah di tempat mereka. Saat kaum itu melakukan jual beli, tiba-tiba muncullah Baihara bin Firas Al-Qusairi dan berkata, siapakah orang yang kulihat bersama kalian? Aku tidak mengenalnya. Mereka menjawab, dialah Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy. Mereka bertanya, apakah hubungan kalian dengannya? Mereka menjawab, sesungguhnya dia mengaku dirinya sebagai utusan Allah. Ia meminta perlindungan kepada kami hingga ia selesai menyampaikan risalah Tuhannya. Baihara bertanya lagi, jawaban apakah yang kalian berikan kepadanya? Mereka berkata, kami telah menerimanya dengan senang hati dan lapang dada. Kami akan membawanya ke tempat kami dan melindunginya sebagaimana kami melindungi diri kalian. Baihara berkata, aku tidak mendapati seorang pun dari penghuni pasar ini yang pulang dengan membawa kejahatan yang lebih buruk daripada kejahatan yang kalian bawa. Kalian telah mengawali perpecahan di antara manusia, dan orang-orang Arab akan bersepakat menentang kalian. Kaumnya lebih tahu mengenai dirinya. Jika mereka melihat ada kebaikan pada dirinya, maka mereka akan menjadi orang yang paling bahagia karena adanya kebaikan itu. Kalian sengaja melindunginya dan menolong orang kurang akal yang kaumnya telah mengusirnya dan mendustakannya. Alangkah buruk keputusan dan pendirian yang kalian ambil itu. Kemudian Baihara berpaling ke arah Rasulullah SAW dan berkata, bangunlah dan kembalilah kepada kaummu. Demi Allah, jika kamu tidak sedang berada di tengah kaumku, pasti aku akan memenggal kepalamu. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke arah untanya dan menungganginya. Lalu si keji Baihara memukul kaki unta itu hingga unta itu meloncat dan lari bersama beliau, yaitu Rasulullah SAW. Lalu melempari Rasulullah SAW. Pada saat itu di kalangan Bani Amir terdapat seorang wanita yang bernama Duba'ah binti Amir bin Qurt. Ia berasal dari kalangan wanita yang telah masuk Islam bersama Rasulullah SAW di Mekah. Saat itu ia sedang mengunjungi keluarganya. Tak kala mendengar berita itu, ia berkata, wahai Bani Amir, apakah Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu di hadapan kalian? Dan tiada seorang pun yang mencegah perbuatan itu.
Maka bangkitlah 3 orang laki-laki dari anak-anak pamannya menuju ke arah Baihara, dan 2 orang laki-laki lain membantunya. Setiap orang di antara mereka memukul setiap laki-laki yang membantu Baihara dan membantu mereka ke tanah. Kemudian duduk di atas dada mereka dan menegakkan wajah-wajah mereka serta memukulnya. Lalu Rasulullah SAW berdoa untuk 3 orang laki-laki yang membantunya. Ya Allah, berkatilah mereka yang menolongku, dan laknatlah mereka yang membantu Baihara. Maka ketiga orang laki-laki yang membantu Rasulullah SAW memeluk Islam dan terbunuh sebagai syuhada. Sedangkan laki-laki yang membantu Baihara mati dalam keadaan dilaknati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua orang laki-laki yang membantu Baihara adalah Hazan bin Abdullah dan Muawiyah bin Ubadah. Sedangkan 3 orang laki-laki yang menolong Rasulullah SAW adalah Gitrif dan Gatafan, 2 anak laki-laki Sahal, serta Urwah bin Abdullah. Alhamdulillah hadirin yang mulia, semoga apa yang kita dengarkan berkesan dalam hati dan siap amal dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.